Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dok. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Sehat, Dek? Alhamdulillah sehat, dok. Hamzah ini ya, PJ-nya ya, Hamzah. Saya ketua kelasnya, dok. Oke, ketua kelas ya. Jadi, em, hari ini kita mengenai pendahuluan blok 16 ya. Jadi, seperti pengantar, saya rasa di blok sebelumnya sudah banyak yang menginformasikan ya. Bedanya kalau saya kan di blok 8, di blok 8 itu pendahuluan selain memberikan tentang peraturan blok, kita juga mengenal istilah-istilah yang terdapat dalam mata kuliah tersebut. Ya, kalau di pendahuluan blok 16 ini murni hanya pengantar sehingga hanya 50 menit ya. Yang perlu saya informasikan ya pengalaman dari beberapa tahun-tahun sebelumnya, blok 16 ini ada beberapa dosen yang agak strict juga ya. Jadi tolong nanti waktu IT benar-benar on time ya, karena memang waktu rapat juga sudah diinformasikan bahwa ada beberapa mahasiswa di tahun-tahun sebelumnya itu yang terlambat IT ya. Ada juga yang memasukkan tanda tangan pada waktu IT. Itu juga jangan sampai terjadi. Meskipun online juga harus on time dan pastikan kalian on cam. Terus juga posisi kamera kalian itu eh, memperlihatkan wajah dan namanya dengan baik ya. Karena kita nggak tahu nanti ketemu dosen yang memang strict atau tidak gitu ya. Jangan sampai jadi masalah karena tahun-tahun sebelumnya ini menjadi masalah ya. Kita mulai saja. Ini meskipun masih ada tiga orang yang belum hadir. Hamzah bisa ngecek siapa yang belum hadir itu ya. Bisa nggak dicek? Nanti saya kalau memang nggak bisa, maksud saya tuh kalau kelihatan ya dari nama, kalau nggak kelihatan biar nanti saya informasikan ke Indra. Nih ya, jadi blok 16 ini, oh ini sorry tanggalnya belum saya rubah ya, tapi saya rasa semuanya udah dapat jadwal ya. Berlangsung mulai tanggal hari ini 28 Mei, kalau tidak salah sampai eh, skenario ketiga itu berakhir berarti sekitar tanggal 29 Mei ya kalau nggak salah ya. 28 April sampai 29 Mei apa kalau nggak salah. Tutorial terakhir itu setelah kita libur. Tutorial terakhir setelah libur 16 ya benar sekitar akhir Mei ya, berakhirnya sekitar akhir Mei. Ya, jadi di dalam blok 16 kali ini terdapat waktu libur yang cukup panjang ya dari tanggal 11 sampai 13 Mei ya, sehingga ada beberapa jadwal yang tidak sesuai dengan semestinya. Jumlah SKS-nya ada 4 SKS. Total waktunya itu seharusnya 4 minggu ya, atau sekitar 4 sampai 5 minggu ya. Kemudian kegiatan IT-nya itu ada 25 IT, tutorialnya ada 3 skenario. Ya, ini merupakan gabungan dari blok penyakit dalam, bedah, dan juga pediatri. Nah, ini yang kemarin jadi catatan ya. Jadi ketua blok menginginkan tiap-tiap mahasiswa wajib menandatangani kontrak kuliah sebelum blok dimulai. Sudah pada menandatangani belum? Udah ada suruhan dari Kak Indro, cuman karena lagi online kayaknya belum dikumpul gitu, dok. Kemungkinan Ya, besok. ya. Heeh. Jadi nanti tolong dikoordinir ya sama Kak Indra untuk menandatangani kontrak kuliah ini ya. Ini karena kemarin itu banyak mahasiswa yang seperti yang saya bilang ya, pemalsuan tanda tangan, kemudian juga tidak datang IT tepat waktu, kemudian ada juga yang pada waktu tutorial tidak datang tepat waktu sehingga banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa keluhan dari sejumlah dosen, makanya eh,
ketua blok meminta untuk menandatangani kontrak kuliah. Di kontrak kuliah tersebut, kalau tidak salah, eh, apa namanya, tidak apabila tidak mematuhi peraturan maka bersedia tidak diluluskan kalau tidak salah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah struktur bloknya ya. Jadi ketua blok kita itu Dr. Ayus Astoni, spesialis penyakit dalam, konsultan digestif ya, gastrointestinal ya, dan hepatologi. Kemudian saya sendiri adalah sekretaris blok. Kemudian di sebelah kanan ini adalah dosen-dosen atau pengampu yang memberikan mata kuliah ya. Jadi di sini em, terdapat sejumlah dosen baru ya kayak Dr. Sri Kusuma Astuti itu sebelumnya tidak memberikan mata kuliah tapi di tahun ini beliau hadir sebagai pengampu. Kemudian nanti ada saya sendiri ya menggantikan Dr. Dalilah untuk mengisi tentang patogen parasit yang berperan di dalam dalam sistem gastrointestinal. Nah, ini juga berikut di sebelah kanannya ada nomor telepon ya, kalau seandainya memang ada hal-hal yang diperlukan. Tetapi kalau itu sifatnya, contohnya gini ya, kalian ada kendala gitu, entah sakit atau apa yang menyebabkan datang terlambat pada waktu IT ataupun tutorial, ya, atau masalah-masalah yang memang eh, apa namanya ada permasalahan lah ya. Ada baiknya kalian menghubungi saya terlebih dahulu ya atau Dokter Ayus. Baru nanti kami yang memberikan treatment khusus berdasarkan saran dari pengampu ya. Atau nanti kami mengarahkan untuk menghubungi pengampunya secara langsung. Jadi mohon untuk menghubungi dulu saya selaku sekretaris blok atau ketua blok ya. Jadi jangan langsung menghubungi dosen yang bersangkutan. Kemudian untuk kehadiran, ini saya rasa di semua blok sama. Untuk IT minimal 85% harus hadir, tutorial 100%, dan pleno juga 100%. Jadi dikira-kira lah kalau seandainya tutorial sama pleno kalian harus hadir. Tapi kalau kuliah IT, kira-kira 15% dari 25 IT itu berapa? Nah, jadi itu eh, maksimalnya ya. Kemudian juga saya kurang tahu, tapi rasanya ada yang pernah menyampaikan kalau seandainya dia terlambat, ada kemungkinan tidak dihitung hadir dalam IT. Ya, jadi pastikan kalian bisa datang on time. Berikut adalah sejumlah materi IT ya yang akan dilaksanakan pada blog ini. Ya, bisa kalian baca. Ya, ada sejumlah materi ya dari gigi ya dari tim gigi yaitu Dokter Gigi Puji dan Ikman. Kemudian juga ada dari pediatri ya, dari penyakit dalam. Kemudian ada juga dari bedah ya. Berikut kemudian juga ada dari PK, patologi klinis, lalu juga dari radiologi, kemudian dari farmakologi ya, dari gizi dan juga dari parasitologi. Oke. Nah, ini yang ngisi bukan dokter Dalilah ya, tapi udah saya. Kemudian ini berhubungan juga dengan kehadiran juga mengenai peraturan pada saat kehadiran ya. Jadi kuliah terintegrasi ya karena ada 3 kelas, maka akan terbagi menjadi 3 kelas ya. Dosen akan hadir dalam tiap-tiap kelas alfa, beta, dan gamma ya. Namun kalau seandainya dosen berhalangan hadir secara offline, contohnya karena sakit ya atau ada suatu hal yang mendadak yang tidak memungkinkan untuk hadir secara offline, maka kuliah IT dapat diberikan secara online.
Tetapi mahasiswanya harus tetap absen di kelas secara offline. Nah, ini posisinya di mana semua nih, adik-adik? Di rumah dok. Di rumah ya. Kalian sudah absensi belum? Belum dok kalau untuk absensi. Biasanya kalau online di SS oleh Kak Indra gitu. Oh gitu ya. Jadi sampai sekarang kalau seandainya kuliahnya online, masih tetap absensinya secara online ya, tidak ada absensi manual secara offline. Iya gitu dok biasanya. Oh ya, nanti coba saya tanyakan dulu ya ke Kak Indra. Nah, ini karena permintaan dari blognya ya. Jadi eh, meskipun online, mahasiswanya harus absen di kelas secara offline. Nah, ini pemalsuan tanda tangan akan langsung dianggap tidak lulus ya. Jadi harap diantisipasi ya. Dosennya mungkin akan mengabsensi secara satu persatu ya. Jadi kalau ada ketahuan yang tidak tanda tangan atau memalsukan tanda tangan, dianggap tidak lulus. Karena sudah etis ya itu deh ya. Kalau sudah pemalsuan itu artinya sudah kerana etik ya, attitude. Kemudian untuk tutorial ada catatan khusus ya. Untuk skenario biasanya kita tutorial itu dilakukan hari Senin dan Rabu. Tetapi khusus untuk tutorial yang C itu karena terdapat hari libur panjang yang saya bilang tadi dari tanggal 11 sampai 13 sampai 12, 11, 12, maka di hari Rabu dan Jumat baru dilakukan tutorialnya ya, Rabu Jumat, yaitu tanggal 14 dan 16 Mei, sedangkan plenonya itu pada tanggal eh, Senin ya, 14 dan 16, plenonya tanggal 19 Mei ya. 12 13 itu hari Senin Selasa libur, 14 16 Mei itu tutorial skenario C A dan B, kemudian skenario C1 dan 2, kemudian pada tanggal 19 Mei kita pleno. Nah, untuk pleno ya, ini ada terkadang mahasiswa tidak bisa hadir ya, baik itu karena hal lain, bukan hanya di pleno ya, tapi kegiatan lain juga, entah karena suatu hal atau mungkin juga ada perlombaan ya, maka akan diberikan treatment khusus apabila tidak memenuhi syarat minimum kehadiran. Kemudian, pleno skenario C tadi yang sudah saya sampaikan akan diberikan pada hari Senin pada tanggal 19 Mei. Nah, ini proporsi penilaian ya. Jadi proporsi ini sudah baku ya, sudah dari kurikulum sistem kurikulum yang sudah ada ya, yang umum diberlakukan di Fakultas Kedokteran. Jadi terdapat beberapa kategori mata kuliah ya, karena blok 16 ini tidak ada skill lab ya, maka kemungkinan yang kategori 1. Nah, ini kira-kira persentase yang sebagai gambaran saja, tetapi disesuaikan dengan universitas masing-masing ya. Nah, di sini bisa adik-adik lihat ya, untuk kegiatan yang tatap muka, biasanya ada CPOF deh ya. CPOF ini adalah performance. Jadi kalau saya selama tatap muka itu ada suatu tindakan atau hal-hal yang eh, apa namanya tidak sesuai dengan aturan ya. Contohnya seperti pemalsuan, tanda tangan, ataupun ribut pada saat perkuliahan berlangsung ya, atau melakukan hal-hal yang tidak sopan, ya Dek ya. Itu pernah juga ada aduan dosennya bilang apa namanya? Ada seperti kayak jadi bahan bukan ini ya, respon mahasiswanya itu berlebihan. Jadi kayak bersorak gitu ya, terutama yang cowok-cowok bersoraknya itu tuh yang kayak anak-anak SMA itu, wow, 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 gitu. Nah itu tidak sopan ya, menurut saya juga kurang sopan. Jadi berlakulah
selayaknya kalian seorang mahasiswa ya. Attitude-nya seperti apa ya, yang baik itu seperti apa ya. Karena kalau kita kuliah ini bukan hanya ilmu ya, yang paling penting itu adalah etika. Attitude seorang dokter itu yang penting adalah etika ya. Ilmu itu bisa kita pelajari, tapi kalau etika tidak dibiasakan, itu sampai nanti kalian menjadi dokter itu akan tetap menjadi masalah. Sekarang kan udah sering kalian lihat di IG ya, banyak kasus-kasus ya, dokter kurang beretika. Nah, itu harus dibiasakan dari sekarang. Bagaimana berlaku sopan ya. Jadi nanti apa yang kalian dapatkan pada waktu kuliah, apa yang kalian lakukan pada waktu kuliah, itu akan terbawa ke masyarakat dan lingkungan kerja. Tuh ya, kan pasti semua akan praktek kan ya. Walaupun tidak praktek, mungkin jadi seorang dosen atau juga kerja di BUMN seperti BPJS yang butuh dokter, itu kan juga pasti ada interaksi dengan orang lain ya. Jadi mulailah dibiasakan untuk beretika. Jadi ya, dijaga marwahnya sebagai seorang dokter ya. Itu dibiasakan dari sekarang. Ya, kalau seandainya berdasarkan nurani, oh ini tidak sopan, ya, maka kalian jangan lakukan itu ya. Jadi jangan terbawa suasana untuk melakukan hal yang tidak etis ya. Dia yang jelek-jelek itu belajar untuk disingkirkan. Jadi ya. Tuh. Kemudian pada IT itu juga ada kuis. Yes, harusnya tiap-tiap IT itu punya kuis atau juga bisa diberikan tugas mandiri atau eh, soal MCQ ini dalam bentuk CBT ya. Tuh, kemudian praktikum, kita nggak ada praktikum dan skill lab-nya juga terpisah ya. Jadi skill lab itu sudah punya blok tersendiri. Kemudian ada tutorial sama pleno. Pleno ini juga sama, kita punya kuis dan juga sebenarnya ada sep-off-nya juga ya pleno karena ada interaksi ya. Dan tutorial juga ini ada checklist seperti yang biasa kita lakukan ya. Nah, ini saya ingin mengingatkan seperti sudah template sekarang ini ya, sejak kuliah online berlangsung, jadi mahasiswa ini menjadi kurang aktif. Berbeda dengan ketika pertama kali tutorial dilaksanakan sebelum online. Itu ya, mulai dari pertama sampai sebelum online itu, mahasiswa itu aktif berdiskusi. Ya, jadi tutorial itu bukan hanya menyampaikan hasil belajar mandiri, tetapi berdiskusi. Apa yang kita tidak tahu, kita tanyakan ke teman kita yang menyampaikan materi. Apa yang kita tahu, kita sampaikan untuk melengkapi. Ya, apa yang berbeda kita tanyakan. Kok berbeda ya? Kamu dapat sumber dari mana? Itu deh tujuan berdiskusi itu. Jadi bukan hanya mendengarkan dan menerima, tapi juga mengkonfirmasi tentang prior knowledge kita. Benar nggak sih yang aku dapatkan ini? Sejauh mana kemampuan saya dibanding teman-teman yang lain? Gitu ya. Jadi jangan hanya menerima saja. Nah ini saya perhatikan sejak online berlangsung, mahasiswa itu kebanyakan hanya menerima saja gitu. Bahkan kadang yang disampaikan pada saat belajar mandiri, ya, jadi yang disampaikan ketika hari kedua itu hanya membaca, tetapi tidak memahami apa yang dibaca, gitu ya. Kadang kalau saya dosennya sudah berulang kali menyampaikan ya, itu kadang-kadang ya sudah gitu ya. Kalau mahasiswanya aktif ya berarti akan tergerak. Tapi kalau mahasiswanya malas-malasan atau tidak aktif, ya sudah. Jadi batas ilmunya sampai situ saja. Nah, itu yang rugi siapa? Yang kalian sendiri yang rugi, gitu ya. Tuh. Terus kemudian pastikan pada waktu tutorial itu juga tidak terlambat ya. Apalagi kalau tutorial itu kan kelompok kecil. Jadi dosen itu benar-benar mengetahui siapa saja yang tidak yang terlambat atau tidak datang. Itu. Kemudian, nah jangan lupa ya. Kalau dulu selalu diinformasikan oleh tutornya, tapi saya kurang tahu kalau sekarang ya. Jadi eh, saat belajar mandiri itu setiap blok itu kan pasti akan berkaitan dengan anatomi. Kalian selalu menampilkan gambar ya. Jadi jangan lupa untuk menampilkan gambar mana yang normal secara anatomi dan fisiologis baru kalian masuk ke kasus gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu meletakkan anatomi, fisiologi dan histologi pada awal sebelum sampai ke kasus. Itu diingat. Ya, Dek ya. Jadi manfaatkan semua aktivitas perkuliahan yang ada untuk menambah ilmu kalian. Karena kalau kalian sudah jadi dokter, itu nggak ada tempat bertanya, deh. Kalau saya kalian udah jadi dokter, praktek, pasien datang.
Kalian akan malu kalau nelpon teman kalian kan. Ini apa? Malu deh rasanya, Dek. Kecuali kita nanya sama senior, oke lah. Tapi orang lain juga sibuk, punya kesibukan sendiri, itu pertama. Terus kedua, sama pasien juga malu. Ya, ada jeda waktu untuk bertanya dulu sama orang yang, bentar ya Bu ya, saya ke belakang dulu, kan malu. Ya, jadi mengurangi keyakinan pasien terhadap kalian gitu. Kalau pasien udah nggak yakin, dia pasti udah nggak akan datang lagi pada kunjungan berikutnya. Mending cari dokter yang lain, ya gitu. Jadi manfaatkan, perbanyaklah ilmu kalian selama aktivitas kuliah, ya. Apalagi ini sudah mulai masuk blok klinis, ya. Manfaatkan. Ada expert, tanyakan. Ada tutorial, bahas. Ada IT, dengarkan. Ada skill lab, praktekkan. Ya, jangan disia-siakan ya, Dek. Karena kalau sudah terjun ke lapangan, itu kalian nggak akan bisa bertanya dengan siapa-siapa. Apalagi di IGD rumah sakit. Malu sama perawat kalau saya kita nggak ada ilmu. Pinteran perawat ya dari dokter Ina malu malu banget kalau kayak gitu. Ya, dok, caranya bukan itu dok, yang ini dok caranya dok untuk anak-anak. Nah, itu malu banget. Ya, jadi manfaatkan, belajarlah dengan baik ya. Kemudian juga etikanya juga dijaga, ya dek ya. Itu. Sekarang memang mungkin belum terasa dek, tapi nanti kalau kalian udah jadi dokter, kalian nggak tahu apa-apa itu rasanya malu banget. Atau kalau skill kalian kurang, tuh ya, mau nginfus nggak bisa, seandainya gitu. Atau mau ngambil darah nggak bisa, atau ketika ngambil darah terasa bengkak atau nyeri karena salah, nah itu pasiennya bisa protes. Apalagi zaman sekarang apa-apa diviralkan, ya deh ya. Tuh, kalau zaman saya dulu mungkin hanya antara dokter dan pasien, tapi kalau saya sekarang ya pasien itu komplainnya bukan hanya komplain biasa sampai diviralkan, bahkan kadang bawa-bawa LSM. Ya, hati-hati sekali sekarang ini ya deh ya. Nah, ini kalau yang blok digestif, ini ya deh ya, kalau yang tadi itu kan secara umum. Tapi kalau ini yang digestif, kalau yang digestif ini perhatikan ya, ada CEPOV 10% dari total bobot eh, 30% ya deh ya. CEPOV ini yang tadi saya bilang performance. Meskipun dosennya tidak menginformasikan ke kalian, ya. Contohnya ini kalian ribut banget ya, ada beberapa orang yang ribut ya. Nah, meskipun dosennya tidak menyampaikan eh, perilaku kalian baik atau tidak ya. Tapi dia sudah megang, oh ini mahasiswanya kurang bagus nih attitude selama perkuliahan sehingga secara otomatis dia langsung mengurangi nilai CEPOV-nya gitu ya. Jadi tanpa konfirmasi langsung dikurangi. Jadi perhatikanlah aktivitas kalian dengan baik ya, Dek ya. Jangan sampai karena permasalahan performance atau attitude kalian di kelas, jadi mengurangi persentase nilai kalian kan sayang nih, 10% dari 100 sayang sekali. Ya kalau nilainya 90, tapi kalau nilai tugasnya kurang, kuisnya kurang ya, CBT-nya kurang, nah itu kan akan sangat berdampak. Kemudian untuk tutorial ini 20%. Nah, ini yang saya bilang tadi. Aktif ya. Aktif bolehlah kalau pengen dapat nilai supaya bagus, kelihatan aktif. Tapi yang lebih diutamakan aktif itu untuk menambah ilmu kalian. Diskusi, tanya apa yang aneh, apa yang tidak sesuai dengan prior knowledge, apa yang tidak tahu, apa yang perlu dikonfirmasi, tanya. Jangan diem, jangan menerima saja gitu. Ya, karena pasti pengetahuan itu berbeda-beda. Ya, pengetahuan itu pasti berbeda-beda. Ada yang kita tahu, ada yang nggak kita tahu, ada yang berbeda pasti itu ya. Jadi aktif ya, perbanyak ilmu kalian. Kemudian untuk pleno ya, hasil dari tutorial, kuis pleno nilainya 10%, laporan plenonya 15%. Jadi memang lebih ke proses ya. Laporan pleno itu kan apa? Laporan pleno itu kan artinya proses belajar mandiri kalian di rumah. Nah, ya, tolong diperhatikan laporan pleno ini atau hasil tutorial kalian belajar itu ya. Perhatikan tiap-tiap jawaban analisis masalah itu terjawab ya, LI dijelaskan dengan lengkap, kerangka konsep itu disampaikan dengan eh, baik ya, maksudnya secara detail dan runut ya. Kemudian juga ada sumbernya ya, jangan lupa sumber yang sahih ya Dek ya. Ya, jadi
gunakan kutipan yang benar, cara mengutip yang benar ya, dan juga sumber yang jelas. Belajar mulai dari sekarang cara menulis artikel ataupun juga tulisan yang baik ya deh ya, belajar dari sekarang. Memang banyak aktivitas, saya tahu mahasiswa itu banyak aktivitas, banyak kegiatan perkuliahan, tapi saya yakin bisa karena kan laporan pleno ini dikerjakan bersama-sama ya gitu. Dan yakinlah siapa yang rajin mengerjakan itu yang akan dapat manfaatnya. Tuh ya, karena nanti waktu jadi dokter juga, sananya di puskesmas nih, itu ada penilaian SKP untuk em, publikasi. Ada nilai plusnya. Bahkan sampai kalian spesialis pun, seandainya PNS spesialis, itu juga kalau kalian membuat suatu publikasi, itu akan mendapat nilai tambahan SKP untuk kenaikan pangkat. Seperti itu ya. Apalagi kalau jadi dosen, ya, itu harus wajib publikasi. Jadi, eh, penulisan itu bukan hanya pada saat kuliah. Kalau kalian latih dari sekarang, ya, nanti sampai ke depannya kalian akan terbiasa untuk menulis dengan baik. Seperti itu. Tugas ini nggak ada. Kemudian kuis IT ini 30, 25, 55, 85. 15% ya, bukan 10%. Kuis pada saat IT itu totalnya 15%. Jadi seharusnya tiap-tiap IT kecuali pendahuluan ya, kayak pengantar ini, itu ada kuisnya seharusnya. Dan proporsinya atau porsinya atau bobotnya itu sekitar 15%. Ya, kemudian ujian tengah semester tidak ada, ujian akhir atau CBT itu 30%. Ya, ikuti aturan pada saat CBT nanti, pakaiannya seperti apa, ya. Terus eh, tidak membawa alat tulis, ya. Tidak membawa handphone ataupun eh, alat tulis, handphone, kemudian jam tangan, ya, hal-hal yang sifatnya itu berbau untuk komunikasi ataupun gadget ataupun apa barang-barang yang seperti itu, kemudian juga alat tulis juga tidak perlu karena kita tidak ada, kalau tidak salah blok 16 ini tidak ada perhitungan cairan ya, tapi coba nanti kita lihat lagi kalau untuk di area anak apakah ada perhitungan cairan. Ya, itu tolong diperhatikan peraturannya. Baik, berikut adalah Korta ya. Nah, ini beda ya. Sorry, sekarang saya baru ingat kalau yang alfa itu adalah bukit, yaitu dengan Kak Indra. Kemudian untuk beta dan gamma itu ada Unity dan juga Ida, ya kalau nggak salah. Jadi kalau kalian tetap Korta alfa ya, Korta alfa itu dengan Kak Indra. Nah, ya. Ya, mungkin ini terasa bagi sebagian mahasiswa ya. Pada saat perkuliahan mungkin terasa berat ya. Kok saya tidak seperti teman yang lainnya? Teman yang lainnya kok pinter, saya kok lambat banget mengerti. Kok saya susah banget memahami padahal sudah berjuang sungguh-sungguh gitu ya. Yang jelas sabar saja ya. Tiap-tiap orang itu ada 3 tahap ya. Kalau dia memang benar-benar bersungguh ya dan juga dia punya kemampuan yang mungkin di atas rata-rata dan dia biasanya akan berhasil dan berhasilnya itu lebih cepat ya. Tapi meskipun demikian kalau kita yang di batas rata-rata saja ya, di batas rata-rata saja ya. Kalau teman ngerjain kita berusaha maksimal tapi masih aja nilainya sedang-sedang, tetap sabar, tetap sesuai dengan tetap on the track ya, pasti akan beruntung ya. Akan beruntung ini ya, ya hasilnya itu tetap juga akan lulus. Nah, yang terakhir, kalau ternyata kita punya kemampuan di bawah rata-rata, mungkin pada waktu SMA kita eh, pinter matematika, pinter yang sifatnya hitung-hitungan ya, ataupun juga pinter dalam hal lain, tetapi untuk hafalan kita agak susah, tetap juga sama harus on the track. Meskipun lambat, tapi tetap harus ada kemajuan ya. Kenapa? Karena pasti akan lulus juga, meskipun lebih lambat. Nggak apa-apa, yang penting kita lulus, ya. Dan yang harus diingat, akademik itu tidak menentukan, maksudnya bukan tidak menentukan, akademik itu tidak melulu menentukan kesuksesan kita di masa depan, ya. Banyak orang-orang yang secara akademik dia sangat pintar, tapi ternyata teman-teman yang sedang-sedang dan pandai bergaul itu justru lebih
diterima masyarakat dan lingkungan pekerjaan. Makanya tadi saya bilang pergaulan dan akademik itu dua-duanya harus dipegang. Ya deh ya, nanti kalian lihat waktu kalian udah tamat ya, sekitar 10 tahun, kalian lihat teman-teman mana sih yang pasiennya banyak gitu. Mungkin ya, teman-teman mana yang eh, kurang berhasil atau mungkin pasiennya lebih sedikit, maksud saya seperti itu ya. Tetapi mungkin di sisi lain dia eh, lebih berhasil di sisi lain gitu ya. Jadi jadi tetap saja meskipun kemampuan kita lebih tinggi ataupun sedang-sedang saja ataupun di bawah rata-rata, tetap on the track dan yakin insya Allah lulus semua ya. Ini mungkin belum terasa sekarang hambatannya. Nanti kalau pada saat skripsi berjalan sendiri ya, nggak bareng teman-teman, nah itu baru mulai terasa. Harus mikir sendiri, apa-apa harus mandiri, nah itu mulai baru terasa ya. Yang jelas harus tetap yakin, insya Allah semua bisa lulus. Ya dek, oke. Sejauh ini apa ada pertanyaan yang mungkin perlu dikonfirmasi atau yang belum tahu? Silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah sudah paham Eh, semua? izin Hah? dok, berarti untuk yang IT online itu absensinya tetap offline, berarti minta ke Korta untuk absen offline gitu ya dok besoknya atau Iya, betul. Jadi sebelum kuliah itu sudah harus disiapkan ya, Dek. Eh, apa? Tanyakan 2 hari atau 1 hari sebelumnya itu tanyakan. Kalau memang sudah ada informasi online, ya tanya bagaimana absensinya. Karena ini udah permintaan dari blognya ya. Eh, Permintaan dari blog itu artinya pengampu ya, bukan hanya ketua blog ataupun sekretaris blog, tetapi pengampu itu sudah minta kalau memang perkuliahannya itu secara online, absensinya juga secara tetap secara offline. Nah, tapi dikonfirmasi lagi dengan Kak Indranya ya, Dek ya. Gitu. Karena pada waktu rapat evaluasi itu eh pengampunya itu akan mengecek satu persatu dek, biasanya dek absensinya mana, ada surat sakit atau tidak, itu kami cek satu persatu, terus kemudian absensi offline-nya mana, kemudian hasil tutorialnya mana gitu, itu dicek satu persatu, baru nanti kami melihat yang sudah direkap secara soft copy atau Excel, tuh ya. Jadi pastikan dulu ketua kelasnya tolong dipastikan ataupun ketua kelas ya biasanya ya. PJ bloknya dipastikan kembali ke kortanya ya. Tiap kuliah tuh harus dipastikan semuanya, baru besok jangan sampai pada waktu hari H kuliah ada masalah. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi biasakan kalian untuk mempersiapkan segala sesuatu itu pada hari sebelumnya gitu ya. Nggak apa-apa deh. Menurut saya sih kalau misalnya memang belum respon oleh Korta, tanyain aja terus. Karena memang hak kalian ya. Atau mungkin ada dosen yang belum membalas WA, WA aja lagi nggak apa-apa. Karena itu hak kalian ya deh ya. Tapi tolong di WA-nya sesuaikan waktu dan jauh-jauh hari. Jangan waktu deket besoknya kuliah hari ini baru WA, jangan. Tuh ya. Karena kan tiap orang kan ada kesibukan ya. Mungkin lupa karena terlalu padat. Apalagi kalau dosen-dosen klinis itu mereka kan praktek pribadi, praktek rumah sakit. Rumah sakitnya juga mungkin ada 2 rumah sakit. Belum lagi mau ngajar koas. Kemudian ngajar juga mahasiswa S1 ya. Jadi belum lagi ngajar residen. Di jauh-jauh hari. Mereka senang kalau jauh-jauh hari gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup semua ya. Tolong didengarkan tadi ya, diingat-ingat apa yang sudah saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan blok 16 ini berjalan lancar. Kemudian ilmu yang didapat juga maksimal ya. Tolong diperhatikan attitude-nya masing-masing untuk kalian latihan di masa depan. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup ya. Saya doakan semoga semuanya lancar dan sukses. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Dokter. Ya, saya izin live ya. Terima kasih ya. Terima kasih dok. Ya dok. Yo.